Ketika mendengar kata Amazon, benak kita langsung dibawa membayangkan sungai legendaris dunia dengan hutan belantara nan lebat. Berbagai satwa liar yang menghuninya, penduduk primitif, dan berbagai cerita alam liar dan belahan bumi Amerika Latin. Sudah banyak film yang menayangkan tentang petualangan di sungai Amazon, tentunya dengan keindahan dan satuannya yang hanya ada di wilayah pedalaman. Namun, tak usah jauh-jauh untuk datang ke sungai Amazon. Di Indonesia, ada yang sangat mirip dengan kepopuleran sungai Amazon. Para wisatawan baik lokal maupun mancanegara dapat berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting yang dikenal dengan julukannya The Amazon of Asia, yakni sungai sekonyer yang ada di Kalimantan ini. Tentunya merujuk kepada kemiripan ekosistem hutan hujan tropis yang ada, ragam fauna liar yang dapat disaksikan wisatawan di habitat aslinya, hingga nuansa magis yang menjadi atmosfer sungai ini. Nuansa magis pesona sungai ini sangat kental terasa, dari mulai udara segar, ketenangan dan panorama serta sejarahnya, warna air alami yang merah kehitaman yang menjadi ciri khas sungai-sungai di Kalimantan dengan area gambutnya. Sungai Sekonyer yang merupakan salah satu sungai utama yang digunakan sebagai jalur wisata kapal-kapal kelotok menuju Taman Nasional Tanjung Puting atau yang disingkat TNTP, mempunyai kisah perjuangan heroik gerilyawan Indonesia melawan penjajahan Belanda. Cerita dari para tetua desa Sekonyer yang berada di Taman Nasional itu menjadi basis perjuangan rakyat Katawaringin Barat, Kalteng dengan pimpinan Panglima Utar. Nama Sekonyer yang memang asing bagi lidah Melayu itu ternyata merupakan nama kapal patroli Belanda Lonen Konyer yang karam di muara sungai akibat tembakan meriam para pejuang yang bersembunyi di balik rimbunnya pohon nipah. Saat itu, sekitar tahun 1948, Belanda berusaha kembali menjajah dengan menggempur basis-basis gerilyawan Indonesia. Nama kapal itu kemudian dijadikan nama sungai menggantikan Sungai Buaya, sekaligus juga dijadikan nama desa yang dulu berada di kantor resort Tanjung Harapan, Taman Nasional Tanjung Puting. Ada kisah misteri seputar kapal Sekonyer itu, karena sejak peristiwa itu, ada penduduk masih sering melihat bangkai kapal itu muncul. Menurut dukun setempat dan sebagian masih dipercayai oleh warga setempat, jika kapal itu dipeluk makhluk gaib, jika pelukan makhluk gaib itu longgar, maka akan terlihat bangkai kapal itu. Penduduk memang tidak berani mendekat ke perairan itu pada tahun itu. Jumlah buaya muara mencapai ratusan ekor. Saat ini sudah jarang penduduk melihat bangkai kapal, mungkin karena sudah lapuk. Sampai saat ini pun kawasan Taman Nasional masih menyimpan kisah misteri adanya kekuatan gaib yang menguasai tempat tertentu, sehingga wisatawan diminta untuk tidak berkata sembarangan, apalagi mengeluarkan kata yang menantang penghuni kawasan itu. Jantor, petugas di resort Tanjung Harapan yang merupakan keturunan Dayak Barito mengatakan kekuasaan makhluk halus tersebar di beberapa titik. Bahkan mereka paham, di setiap pohon yang bercabang dua, baik membentuk Y atau L, diyakini ada penghuninya. Jangan main pukul pohon yang ditemui, dan kita harus sering mengucapkan permisi, apalagi kalau mau buang air kecil, kata Jantor. Di Sungai Sekonyer juga masih sering terlihat buaya putih dan tidak boleh dikejar. Itu artinya di titik pemunculan itu tidak boleh diganggu, katanya. Jadi jangan sungkan mengucap kata permisi, atau lebih baik selalu berdoa jika melintasi jalan tertentu dan selalu menghindari tempat yang memang jarang dilalui. Di tengah sungai itu ada cabang sungai mengarah ke Kamlikei yang dinamakan Sungai Simpang Kanan. Muara anak sungai itu dinamakan Muara Ali untuk mengenang Pak Ali, seorang petugas polisi yang menghilang saat bertugas menjaga salah satu pos dari aktivitas ilegal logging. Salah satu peristiwa yang menunjukkan masih adanya kehidupan lain di Sungai Sekonyer adalah tenggelamnya perahu wisata Pesona Eco Tour 2 pada Oktober 2016. Kapal yang tengah bersandar sekitar ratusan meter dari dermaga resort pesalat itu tenggelam. Padahal tidak ada sesuatu yang menghantam kapal itu. Ada 3 awak kapal dan 4 turis asing yang ikut tenggelam. Tidak ada korban jiwa karena mereka naik di atas atap kapal. Namun tangan-tangan mereka sebagian lecet,
karena berusaha menjangkau pohon di pinggir sungai yang mempunyai duri. Petugas TNTP yang ikut menolong para korban mengatakan, semua orang saat itu bingung bagaimana kapal tenggelam begitu cepat, padahal tidak ada kebocoran. Tak berapa lama setelah kapal itu tenggelam, seorang penduduk mengalami kesurupan. Dari dukun yang berdialog dengan ruh itu, terungkap bahwa kapal itu berlabuh bukan di tempat semestinya, karena justru menabrak rumah milik penghuni makhluk halus. Makhluk halus itu marah-marah karena rumahnya ditabrak kapal sehingga kedua orang tuanya kabur. Makhluk halus itu mengaku sudah memberikan peringatan agar kapal tidak merapat ke pinggir, namun tidak digubris dan menabrak rumah mereka. Nahkoda juga mengaku saat akan merapat banyak piring-piring yang berjatuhan di dapur, tapi tak paham kalau itu sebuah peringatan. Akhirnya diupayakan jalan damai sekaligus meminta bantuan agar kapal bisa diangkat kembali. Orang yang kesurupan itu meminta mandi di mata air keramat yang ada di sekitar kebun anggrek, kemudian meminta dibuatkan rumah pengganti yang sudah rusak. Sang dukun kemudian membuatkan rumah pengganti yang dalam pandangan normal manusia hanyalah tongkat kayu yang diberi lilitan kain kuning. Tongkat kayu itu kemudian ditancapkan di pinggir kapal yang tenggelam. Setelah itu barulah sang makhluk halus memberikan petunjuk bagaimana cara agar kapal bisa diangkat kembali. Warga yang akan bergotong royong mengangkat kapal harus menggunakan kaos kaki yang berbeda warna di kaki kanan dan kirinya. Kemudian buaya siluman penguasa Sungai Sekonyer akan muncul dan berusaha mengangkat dari dasar perahu. Benar saja, saat belasan warga sudah terjun ke pinggir kapal, tiba-tiba muncul buaya besar yang langsung masuk ke bagian bawah perahu. Perlahan perahu terangkat dan mulai awak kapal berusaha membuang air yang masuk bagian dalam kapal. Beruntung tas yang memuat dokumen penting milik wisatawan asing itu masih ada. Sampai saat ini tongkat dengan lilitan kain kuning itu masih bisa dilihat siapapun yang melintas. Para nahkoda kapal paham di tempat itu ada hunian gaib, sehingga sekarang tak ada lagi yang berani menambatkan kapal di sekitar itu. Suasana hutan belantara masih diminati wisatawan penyuka petualangan. Namun kearifan lokal yang masih meyakini adanya kehidupan lain di kawasan itu pun harus dihormati. Masih banyak hal yang bisa dinikmati wisatawan saat berpetualang ke TNTP, wisata susur Sungai Sekonyer, atau yang juga disebut sebagai Amazon di Indonesia. Wisata susur sungai adalah salah satu yang disukai. Banyak wisatawan yang sangat menikmati suasana saat menyusuri sungai ini. Selama mengarungi Sungai Sekonyer di siang hari, wisatawan yang menggunakan kapal kelotok akan dimanjakan rimbunnya pohon di sisi sungai yang membentuk koridor alami. Wisatawan dapat menyusuri sungai sambil melihat hewan-hewan khas di pinggir sungai, mulai dari bekantan, ua-ua, dan kera ekor panjang. Kapal kelotok menjadi rumah bagi wisatawan tinggal. Di kapal ini semua kebutuhan tersedia, ibaratnya hotel di atas sungai. Ada banyak pilihan kapal kelotok yang bisa dipilih wisatawan. Harganya pun beragam, mulai dari 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per orang untuk 4 hari 3 malam. Tapi bisa disesuaikan dengan keinginan wisatawan, ada yang hanya 1 hari atau bahkan lebih dari 4 hari.